اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في ay yusbiha as'adun nas bid dunya Luka' bin Luka'. Orang yang paling bahagia, yang paling senang hidupnya di dunia pada zaman tersebut adalah Luka' bin Luka'. Apa itu Luka' bin Luka'? Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luka' bin Luka' ini adalah nama atau sebuah sebutan di kalangan orang Arab untuk orang yang paling hina, yang paling rendah akhlaknya. Di kalangan orang Arab bahkan Luka' itu artinya budak yang sangat buruk akhlaknya. Biasanya kata Luka' itu untuk menunjukkan budak yang sangat dungu, yang sangat bodoh atau pandir, ya. Jadi orang yang sangat pandir, yang sangat dungu, sangat bodoh itu dikatakan Luka'. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya akan tiba pada suatu zaman yang paling senang itu adalah orang yang paling bodoh. Yang paling bodoh, udah dia. Yang penting saya go. Yang penting tujuan atau target saya gol, terserah mau apa. Dianggap orang yang jujur sebagai orang bodoh, orang dusta dianggap orang yang pintar. Kan betul begitu ya? La tadhhabul ayyam wal layali hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka' bin Luka'. Tidak akan terjadi kiamat, hilangnya hari dan malam, sehingga nanti akan tiba suatu masa yang paling senang itu adalah yang paling bodoh, anak dari orang yang paling bodoh. Jadi orang yang pintar susah, menderita. Orang yang sekolah menderita. Yang enggak sekolah, Masya Allah. Tapi bukan berarti ini semata-mata pendidikan, bukan. Tapi orang yang akhlaknya buruk itu justru yang paling senang hidupnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian kita lanjutkan, di antara tanda kiamat juga adalah mahar sangat mahal, kemudian tiba-tiba turun harganya. Kuda sangat mahal, kemudian menjadi sangat murah. Kuda itu kan kendaraan, ya, kendaraan. Kalau dulu disebutkan khail, kuda, sedangkan sekarang mobil, kereta. Berkata Kharijah bin Salt al-Barmaji, kami suatu hari berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya. Imam sedang rukuk di waktu itu, kemudian kami rukuk, kemudian kami pun berjalan sehingga ketika kami bersambung dengan shaf, ya, shaf jamaah itu, lewatlah seseorang, assalamu alayka ya Aba Abdurrahman. Dia mengucapkan salam kepada Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Faqala Allahu Akbar, sadaqallahu wa rasuluh. Falamma qadayna as-salah qulna ya Aba Abdurrahman ka'annahu ra'ika tusallimu ar-rajul. Qala ajal, kana yuqalu inna min ashratis sa'ah an tuttakhadh al-masajid turuqan wa ay yusallimu ar-rajulu 'ala ar-rajuli bil ma'rifah wa an tuttajarul mar'atu war-rajul jami'an wa an taghlu an-nisa wal khayl jami'an thumma tarakhas fala taghlu abadan. Jadi ceritanya rupanya di antara tanda kiamat adalah orang masuk ke dalam masjid, ucapkan salam, habis itu pergi. Jadi masjid dijadikan jalan. Kemudian di antara tanda kiamat, seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Orang yang enggak dia kenal enggak dia ucapkan salam. Dan
laki-laki dan perempuan berdagang sama-sama. Biasanya yang berdagang itu laki-laki aja, tapi di antara tanda kiamat orang perempuan dan orang laki-laki pun saling berlomba dalam perdagangan. Dan termasuk di antara tanda kiamat adalah wanita menjadi mahal, kendaraan juga menjadi mahal untuk beberapa waktu, kemudian menjadi murah semurah-murahnya, enggak akan pernah lagi mahal. Apa ini maksudnya ya? Sidang hadirin Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya dulu kendaraan sedan itu sangat mahal. Memang harganya dulu 40 juta. Tapi 40 juta itu orang pergi haji sekitar 15 juta. Ya. Kemudian ya, kita lihat bagaimana kendaraan dulu ya sangat mahal, sekarang menjadi murah. Atau maksudnya adalah kendaraan beli mahal, enggak lama pakai, ketika dijual tiba-tiba anjlok harganya. Begitu juga wanita. Ini saya enggak tahu apakah sudah terjadi atau belum. Tapi kalau kita lihat sekarang masih mahal mahar ya. Tapi dengan na'udzubillah banyaknya wanita murahan ya, mungkin akan tiba suatu zaman karena takut enggak ada lagi yang mencari wanita yang halal, akhirnya dimurahkanlah mahar tersebut. Ya, sepertinya ini belum terjadi. Mudah-mudahan masih lama lah masanya ya. Sidang hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda kiamat juga adalah banyaknya kedustaan. Banyak kali orang berdusta. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutba'ul mu'minu 'alal khisal kulliha illa al-khiyanah wal kadhib." Orang yang beriman itu boleh jadi punya kekurangan ini, kekurangan itu dan seterusnya, kecuali satu: berdusta, khianat dan berdusta. Orang mukmin enggak akan pernah berkhianat dan berdusta. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin ada kalanya bakhil?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, ada orang mukmin yang bakhil." "Ya Rasulullah, apakah ada kalanya seorang mukmin itu pengecut?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, ada. Orang beriman, dia beriman tapi pengecut." "Ya Rasulullah, apakah ada orang beriman yang berdusta?" Rasulullah SAW, "Tidak ada. Orang beriman itu tidak berdusta." Dan orang Arab di masa jahiliyah itu sudah menganggap kejujuran itu adalah kekuatan dan dusta itu adalah suatu kelemahan. Namun kita hidup di zaman akhir, orang yang berdusta dianggap kuat, orang yang jujur dianggap lemah. Yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Nanti akan terjadi pada suatu zaman muncul dajjal pendusta. Ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Nanti kalian akan mendengar mereka menyampaikan hadis-hadis yang sebenarnya kalian enggak pernah dengar, kata Nabi kepada para sahabat. Fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Maka berhati-hatilah kalian dengan mereka, jangan sampai kalian disesatkan oleh mereka atau mereka fitnah kalian. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna baina yaday sa'ati kadzdzabin fahdharuhum." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, banyak sekali pendusta. Berhati-hatilah kalian dengan mereka.